Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ngalimpuro. Baiklah anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua ya. Dalam pembelajaran daring hari ini bahasa Lampung ya bersama Ibu. Hari ini pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas tentang kemampuan berbicara Pungo Pandai tentang Festival Teluk Stabas. Oke, baiklah anak-anak. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang Pungo Pandai yang diartikan berita tentang Taman Nasional Bukit Barisan. Hari ini pembelajaran daring tentang Pungo Pandai membahas tentang Festival Teluk Stabas. Di antara kalian pasti masih bingung ya, apa itu Festival Teluk Stabas. Baiklah. Festival Teluk Stabas yang diadakan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Nah, sebelum kita membahas Festival Teluk Stabas itu apa, kita akan membahas Kabupaten Lampung Barat. Pasti di antara kalian sudah tidak asing lagi nak ya dengan Kabupaten Lampung Barat. Karena jarak tempuh antara Bukit Kemuning menuju Lampung Barat tidaklah jauh, kurang lebih 20 km. Festival Teluk Stabas. Di sini ada Festival Teluk Stabas, bisa juga disebut dengan FTS ya. Khasok disebut masyarakat Lampung Pesta Sekura atau Pesta Topeng. Nah ya. Jadi di sini Festival Teluk Stabas itu merupakan pesta topeng, nah ya. Pesta ini diadakan di daerah Lampung Barat. Nah, jika kalian menuju Lampung Barat ini, kalian akan menemukan beberapa tempat wisata, nah ya. Sudah tidak asing lagi, di sana ada Kebun Raya Liwah. Nah, di sana terdapat banyak spot foto ya yang sekarang banyak digandrungi oleh anak-anak ya. Nah, kemudian kita akan menemui situs wisata Megalitikum ya. Tentu kalian tidak asing lagi dengan batu berdiri, ada batu duduk ya. Di sana kalian akan menemukan batu yang berjajar ya, tersusun rapi. Nah, di sana membuktikan bahwa di daerah Lampung Barat itu sudah ada zaman Megalitikum. Nah ya, Megalitikum itu zaman prasejarah ya, di mana masyarakat zaman dahulu menggunakan batu ya. Nah, di situ terdapat banyak batu. Itu di daerah Kebun Tebu ya nak ya. Nah, kemudian kalian juga akan mendapati wisata di daerah Suwoh. Sekarang ini banyak peminatnya untuk menuju ke daerah Suwoh nak ya, karena di sana kalian bisa melihat pemandangan yang jarang kalian temui. Di sana terdapat kawah putih yang sangat bagus ya. Di sana juga ada padang savana, sangat bagus nak ya. Cuman memang di sana kalian akan kesulitan untuk menjelajahi tempat itu karena transportasi untuk menuju ke sana kurang bagus ya. Nah, kemudian kalian akan menemui juga rest area yang dekat sekali dengan kita ya. Di sana rest area daerah Puncak. Nah, itulah tadi ya tentang Lampung Barat yang akan membahas tentang Festival Teluk Stabas. Festival Teluk Stabas merupakan pesta topeng. Nah ya, atraksi topeng atau tari topeng merupakan atraksi budaya leluhur masyarakat Lampung
Saya digelar sebagai upaya ngegali, ngelestarikon, ngembangkon kekayaan seni budaya Lampung. Di sini atraksi tari topeng merupakan atraksi budaya leluhur, budaya pada zaman dahulu, tetapi tetap dilestarikan masyarakat Lampung yang digelar supaya menggali. Menggali itu, Nak, di sini dijelaskan menggali itu kebudayaan itu tetap ada, tidak hilang ya. Digali terus supaya tetap ada, melestarikan supaya kebudayaan tari topeng itu terus berlanjut dan mengembangkan di sini tari topeng ini semakin banyak, Nak ya, semakin dikembangkan lagi, tidak hanya beberapa tari topeng. Contohnya misalnya pada tahun ini ada beberapa tari topeng, misalnya ada cuman sekitar puluhan, bisa menjadi ratusan ya. Dikembangkan kekayaan seni budaya Lampung. Selanjutnya ya, Pesta Sekura Sinji merupakan salah satu budaya asli masyarakat Lampung. Jadi di sini Pesta Sekura ini merupakan salah satu budaya asli masyarakat Lampung. Nah ya, jadi zaman dahulu sudah ada ya Pesta Sekura ini hingga saat ini diadakan. Kemudian khusus nih masyarakat Lampung Barat. Pesta Sekura ini atau disebut juga dengan Pesta Topeng ini khususnya ada di Lampung Barat, tidak akan kita temui di daerah lain ya. Festival Sinji biasa nih dikunjungi kaban wisatawan lokal lawar negeri. Nah, di sini festival ini biasanya dikunjungi beberapa wisatawan lokal, nah ya. Nah, diantaranya bisa juga luar negeri. Kemudian bahkan mak ketinggalan para pejabat muneh nutuk memeriahkan festival ini. Nah, pada tahun 2018 lalu diadakan pesta topeng. Nah ya, jadi Lampung Barat dan pesisir barat itu mengadakan pesta topeng yang diadakan di Labuhan Jukung Kroy. Nah, di sana ada beberapa pejabat yang datang. Nah, ya, di antaranya ada Bupati ya. Bupati Pesisir Barat dan Bupati Lampung Barat untuk melihat atraksi dari Pesta Sekura atau disebut juga dengan Pesta Topeng. Untuk memeriahkan, nah ya, untuk ikut berpartisipasi dalam festival ini. Kemudian tarian Sekura salah satu peninggalan leluhur asli di Lampung Barat ya. Tarian ini merupakan asli nak ya, peninggalan dari leluhur di Lampung Barat. Pesta Hena sebagai ungkapan kegembiraan umat Islam sekadu ngelaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Pesta Sekura ini sebagai ungkapan kegembiraan masyarakat Lampung Barat karena sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Itu mengungkapkan rasa syukur, nak ya, karena mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam ya, menjalankan ibadah puasa. Kemudian Sekura Yakdo topeng atau penutup pudak guna ngubah penampilan saya ngegambarkan suasana gembira kebebasan berekspresi atau berrekreasi dalam suatu kelompok. Nah, di sini juga Sekura yaitu topeng atau penutup pudak. Jadi di sini kita menggunakan topeng atau disebut juga dengan kalau bahasa Lampungnya penutup pudak, nah ya.
yang berguna merubah penampilan yang menggambarkan suasana gembira dan kebebasan berekspresi. Nah, jadi di sini jika kalian menggunakan topeng, di sini kalian boleh menggunakan topeng yang berbentuk apa saja, nak ya. Jadi kalian boleh berekspresi atau berkreasi dalam suatu kelompok. Selanjutnya, nak ya. Atraksi Sakura. Aneka topeng saya ditampilkan di awal, di tengah, akhir acara. Jadi perhatian pengunjung, saya berkumpul di sekitar tenda temui undangan atau sekeliling lapangan Merdeka Kota Liwa. Jadi di sini atraksi Sakura atau juga yang disebut dengan tari topeng ini ditampilkan di awal, di tengah, dan di akhir acara. Mereka akan menjadi pusat perhatian para pengunjung atau penonton yang melihat, nak ya, yang berkumpul di sekitar tendanya. Jadi di sana penonton itu melihat mengelilingi para penari atraksi Sakura ya, yang mereka temui di tenda. Kemudian beberapa undangan atau sekeliling lapangan Merdeka Kota Liwa. Jadi atraksi tari topeng atau tari Sakura ini dilaksanakan di lapangan Merdeka Kota Liwa. Jadi di sekeliling itu mereka mengadakan atraksi, nak ya. Jadi di sekeliling lapangan Merdeka Kota Liwa itu mereka membuat tenda. Nah, jadi para penonton itu mengelilingi para penari ya. Selanjutnya, Pesta Sakura biasanya dilaksanakan sekadu Hari Raya Idul Fitri, anjak tanggal 1 Syawal sampai 5 Syawal atau lebih, nah ya. Saya pelaksanaannya secara bergantian, anjak pekon desa, mit pekon sai baru. Nah, jadi di sini Pesta Sakura atau pesta topeng ini biasa dilaksanakan sesudah Hari Raya Idul Fitri dari tanggal 1 Syawal sampai 5 Syawal atau juga bisa lebih, nak ya, tergantung pelaksanaannya. Yang pelaksanaannya secara bergantian. Jadi pelaksanaan Pesta Sakura atau pesta topeng ini secara bergantian dari desa ini ke desa yang lain. Jadi tidak di desa itu saja, nak ya. Nah, paham? Selanjutnya kita memasuki slide yang baru. Di sini ada Sakura wat macom. Nah, jadi di sini yakdo betik atau bagus, kama atau kotor. Disebut Sakura betik, ulah tuping penutup kuda, dihias jama kain kejang. Sedangkan disebut Sakura kama, ulih tuping saya digunakan teguai anjak kayu. Keliaan kama ngegunakan gumbai tanom-tanoman sebagai hiasane. Sakura betik ngegambarkan keceriaan atau menghibur. Sedangkan Sakura kama ngegambarkan kelucuan. Nah, di sini Ibu jelaskan ya, Sakura terdapat dua macam. Nah, yaitu ada yang bagus atau disebut juga dengan betik dan kama atau kotor ya. Nah, jadi di sini disebut Sakura betik atau bersih ya. Bersih bisa bagus juga karena topeng penutup kuda yang mereka gunakan itu dihias jama kain kejang. Nah, jadi wajah ditutup menggunakan kain kejang. Apa itu kain kejang? Kain kejang itu merupakan kain yang merupakan ciri khas dari Lampung Barat. Nah, di sana mereka menutupi wajah mereka menggunakan kain kejang, kemudian mereka menggunakan kacamata. Nah, jadi terlihat keren, nak ya. Nah, kemudian bersih jadinya. Enak dilihat. Nah, kemudian juga biasanya Sakura betik atau bagus ini dilakukan oleh para mekanai. Nah, para mekanai di sini para bujang-bujang yang belum menikah. Jadi
Di sini biasanya syukur beti itu dilaksanakan oleh bujang-bujang ya. Kemudian sedangkan disebut sekura kama ulih tuping saya digunakan teguai anjak kayu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sekura kama atau kotor ini menggunakan topeng yang terbuat dari kayu. Nah, jadi mereka menggunakan kayu untuk menutupi wajah mereka. Kemudian kayu itu dibentuk sedemikian rupa. Nah, kemudian keliaan ge kama menggunakan rumbai tanaman sebagai hiasan. Nah, jadi di sini mereka menggunakan tanaman-tanaman yang dihias ke pinggang mereka. Jadi seperti rumbai. Nah, ya. Jadi tanam-tanaman hasil dari mereka memanen tanam-tanaman itu sebagai hiasan nih. Jadi hiasan ya untuk mendukung topeng yang terbuat dari kayu tadi. Jadi mereka menghiasi tubuh mereka ya. Kemudian sakura beti ini dijelaskan untuk menggambarkan keceriaan. Nah, jadi di sini menggambarkan keceriaan ini kenapa? Karena sakura beti itu bagus, itu enak dilihat. Nah, jadi mereka bersih, jadi enak dilihat ya. Nah, selanjutnya sedangkan sakura kama. Kenapa disebut dengan sakura kama? Itu menggambarkan kelucuan karena kalau kita melihat mereka menggunakan topeng yang terbuat dari kayu kemudian dihiasi dengan beberapa tanam-tanaman itu, kita akan melihatnya lucu ya, membuat kita tertawa. Nah, oke, selanjutnya ya. Dalam festival Shinji, pengunjung dapat nutuk narikon tari topeng Shinji menggunakan topeng sekura ge jadi sai jama penari-penari asli. Nah, di sini dijelaskan juga dalam festival ini pengunjung atau penonton yang melihat tari topeng atau tari sekura ini dapat menirukan ya atau bisa mengikuti penari-penari aslinya. Jadi mereka melihat apa yang ditarikan oleh tarian sakura atau topeng ini, jadi mereka bisa menirukan ya, mengikuti ya. Nah, kemudian pesta sakura hana diakhiri zaman nakat ukai. Nah, jadi di sini pesta sakura atau pesta topeng ini diakhiri kalau sudah selesai. Di sini mereka nakat ukai. Di sini dijelaskan bahwa nakat ukai itu adalah panjat pinang. Nah, jadi setelah berakhirnya acara pesta topeng, mereka mengadakan panjat pinang yang menyediakan berbagai hadiah di atasnya. Jadi di sana mereka menyediakan panjat pinang. Jadi para penari topeng atau sakura tadi akan mengikuti panjat pinang yang di atasnya terdapat banyak hadiah ya. Selain menyaksikan festival itu, pengunjung dapat melihat karya para leluhur masyarakat Lampung. Nah, jadi di sini para pengunjung atau penonton yang melihat festival tersebut dapat melihat secara langsung karya para leluhur masyarakat Lampung. Oh, ternyata masih ada kebudayaan seperti ini, tetap dilestarikan ya. Jadi mereka akan selalu ingat bahwa kebudayaan di Lampung Barat itu tidak dilupakan. Nah, oke lah, materi hari ini sudah selesai. Kemudian Ibu akan memberikan beberapa soal ya. Slide selanjutnya di sini ada soal pilihan ganda. Tolong dikerjakan di kertas 1 lembar. Jangan lupa ditulis nama kelas, kirim ke WA Ibu ya. Di sini ada terdapat 5 soal yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan semuanya. Sudah ya. Semoga kalian paham. Demikianlah pembelajaran daring bahasa Lampung hari ini. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.